Apa kabar semua hari ini? Siapakah saudara di dalam Tuhan? Belum sarapan ya? Siapa saudara di dalam Tuhan? Saya penuh kemenangan, saya penuh damai, saya penuh sukacita. Yes, yes, yes. Salam kiri kanan saudara. Adakah kau penuh berkat? Penuh berkat? Ya, berkat bukan hanya materi ya. Damai, sukacita, bisa menyembah Tuhan itu berkat yang luar biasa. Bisa beribadah itu berkat yang luar biasa. Bisa berbahasa roh itu berkat yang luar biasa. Bagi yang belum percaya, minta, maka saudara akan menerimanya. Amin. Kalau minggu yang lalu kita sudah merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Dan Bapak Gembala sudah menyampaikan kepada kita agar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dipimpin oleh iblis. Dan bukan dipimpin oleh kehendak daging. Hidup yang dipimpin Roh Kudus adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan pasti menghasilkan kemenangan rohani. Tetapi hidup yang dipimpin oleh iblis dan kehendak daging, kita sudah belajar, itu membawa kepada maut. Membawa kepada maut dan menghasilkan murka Allah. Kiranya kita semua selalu dipimpin Roh Kudus. Salam kiri kanan saudara, mari kita dipimpin Roh Kudus. Haleluya. Nah, hari ini kita akan lihat apa yang terjadi setelah pencurahan Roh Kudus pada jemaat mula-mula. Tentunya hal itu juga yang kita rindukan pada masa-masa ini. Saudaraku, pencurahan Roh Kudus terjadi di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Dan hari ini kita melihat apa yang terjadi setelah itu. Saudaraku, yang pertama, Petrus yang tadinya menyangkal Tuhan Yesus, takut mengaku Yesus, menjadi berani. Dia berdiri di tengah begitu banyak orang dan berkhotbah. Dia menyampaikan bahwa apa yang mereka alami itu adalah janji Tuhan. Dan saudaraku, itu bukan hanya terjadi pada masa itu. Dia juga menyampaikan nubuat Yoel. Dia berkata bahwa pada hari-hari terakhir, sampai pada saatnya nanti gereja terangkat, maka semua umat manusia akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tentunya orang yang mau. Adakah saudara mau penuh dengan Roh Kudus? Dikatakan ayat 17-18 akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Ini khotbah Petrus ya. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Jadi Roh Kudus itu sampai saat ini masih dicurahkan. Jangan katakan itu pada masa dulu. Itu sebabnya Bapak Ibu janji ini bagi kita semua. Petrus menyampaikan semua harus penuh dengan Roh Kudus. Dan karena pemberitaan Petrus, saudaraku, mereka menghadapi tuduhan yang tidak adil. Tapi apakah mereka berhenti? Mereka tidak takut membela kebenaran. Petrus dengan tegas menyatakan bahwa Yesus adalah Kristus, Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Kisah ini mengingatkan kita
bahwa kita yang sudah diselamatkan harus berani menjadi saksi kebenaran dan memberitakan Injil. Kita harus memberitakan bahwa jiwa-jiwa harus bertobat. Saudara lihat di Kisah Para Rasul 2 dari ayat 14 sampai 40 khotbah Petrus. Dia berkata, kamu harus bertobat. Kamu harus memberi diri dibaptis. Kamu harus penuh dengan Roh Kudus. Ini mengingatkan kita, jangan berhenti memberitakannya. Kita harus menantang jiwa-jiwa untuk berbalik dari jalan-jalan yang jahat, terima Yesus, dibaptis, dan penuh dengan Roh Kudus. Jangan berhenti. Jangan merasa puas, sudah banyak gereja kok yang penuh Roh Kudus, tapi lebih banyak yang belum. Sudah banyak kok Injil diberitakan, tapi saudaraku, kita hanya beberapa persen di negeri ini terutama. Masih banyak tugas kita. Jangan malu mengakui Yesus. Markus 8:38 berkata, barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, maka Yesus juga berkata, aku pun malu mengakui dia di hadapan Bapa kelak. Katakan kiri kananmu, jangan malu bersaksi. Jangan stop bersaksi. Amin. Jangan hidup bagi diri sendiri. Masih banyak jiwa yang memerlukan pertobatan. Yang pertama sekali terjadi setelah pencurahan Roh Kudus, berani menginjil. Saudara yang sudah mengaku penuh Roh Kudus harus berani menginjil. Haleluya. Bagi yang belum penuh Roh Kudus, rindukan. Kitab Lukas mengatakan, bapa dunia ini, kalau dia minta ikan pada anaknya, kalau anaknya minta ikan padanya, gak mungkin dia kasih kalajengking. Demikian Bapa di sorga, dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kenapa belum penuh? Gak minta sungguh-sungguh. Gak haus. Gak rindu. Karena mau hidup bagi diri sendiri. Karena kalau penuh Roh Kudus, hidup juga bagi orang lain. Tidak tahan melihat orang berdosa. Tidak tahan melihat orang celaka. Tidak tahan melihat orang kesakitan. Tidak tahan melihat orang menderita. Itu orang yang penuh Roh Kudus. Kalau hidup masa bodoh, ya enak memang gak usah penuh Roh Kudus. Gak pedulian. Tapi Roh Kudus terutama diberikan supaya saya dan saudara berani bersaksi. Haleluya. Yang kedua, setelah kepenuhan Roh Kudus apa yang terjadi? Perubahan cara hidup jemaat. Mari kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 46. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 46. Biar besar satu-satu ayat saja. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun, ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Perhatikan kalimat gembira dan tulus hati. Mereka sering beribadah. Mereka bersehati. Mereka berdoa bersama-sama. Dan mereka melakukannya dengan gembira dan tulus hati. Tanya dulu kiri kananmu, tadi mau ibadah gembira enggak? Atau ada merasa terpaksa? Gembira? Beribadah harus gembira dan tulus hati, amin.
Pembacaan kitab Mazmur 95 hari ini berkata, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Tadi waktu worship leader mengajak memuji menyembah Tuhan, adakah saudara bersuka cita? Itu cara beribadah. Itu cara beribadah. Pemazmur mengajak mari kita bersorak-sorai, menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Lagi kosong pun dompet saudara, bersyukur saja. Lagi nggak laris penjualan saudara sepanjang minggu, beribadah dengan bersyukur. Kenapa bersyukur? Nafas masih diberi. Saudara nggak beli nafas, saudara nggak beli oksigen, saudara nggak terbaring di rumah sakit. Bahkan yang di rumah sakit sedang terbaring pun dia masih bersyukur, dia masih hidup. Haleluya. Aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. 2 hari yang lalu, satu pesawat India menuju London terbakar jatuh. 260-an meninggal. Hanya satu yang selamat. Saudara hidup hari ini karena kebaikan Tuhan. Hari-hari ini kita tidak mengerti keadaan cuaca. Angin kencang, badai, angin puting beliung, rumah sebentar bisa hancur, gedung-gedung tinggi sebentar bisa hancur. Dekatkan diri kepada Tuhan. Haleluya. Jemaat mula-mula gembira dan tulus hati beribadah. Kalau Roh Kudus benar-benar dicurahkan kepada kita, maka kita akan merasakan ada kegembiraan, ada sukacita dan tulus hati beribadah. Kita berkumpul seperti ini tidak mempunyai motivasi yang lain, kecuali hanya menyenangkan hati Tuhan. Kalau ada hari ini motivasi yang lain, luruskan motifmu. Aku datang beribadah hanya menyenangkan hati Tuhan. Di live group kita masing-masing gembira dan tulus hati melakukannya. Gak ada motif lain. Kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia, dan Tuhan disenangkan. Dan cara hidup jemaat selanjutnya dikatakan mereka senang menabur, senang memberi. Firman Tuhan berkata bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, tidak ada orang yang berkekurangan. Mengapa? Sebab orang-orang yang berlebih, mereka memberi dan menabur untuk yang kekurangan melalui rasul-rasul. Bahkan dikatakan ada yang menjual hartanya, diserahkan kepada rasul-rasul, dan rasul-rasul berbagi kepada yang kekurangan. Katakan kiri kanan saudara, mari senang menabur dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kalau saudara suka memberi, menabur dalam pekerjaan Tuhan, tidak pelit, maka apa yang saudara beri, kami pasti bagikan. Tapi kalau masih kurang, bagaimana kami memberi? Tapi kalau berlimpah, sudah pasti kami juga akan menabur. Sudah pasti kami juga akan berbagi. Kami tidak pernah pelit. Haleluya. Jangan takut menabur. Jangan takut memberi. Haleluya. Orang yang penuh Roh Kudus suka menabur. Suka menabur dalam pekerjaan Tuhan. Bukan membuang-buang tanpa tujuan.
Dan yang ketiga, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Yang percaya mujizat masih terjadi, katakan saya. Mari kita baca Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2, dan kita bergantian. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Satu ayat aja Ibu Nida supaya agak besar. Saya mulai ya. Saya ayat 1, saudara ayat 2. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Wow. Haleluya. Pada waktu Petrus dan Yohanes akan berdoa ke bait Allah, tiba-tiba di pintu bait Allah ada seorang pengemis yang lumpuh sejak lahir. Dan memang setiap harinya dia digotong ke sana. Pekerjaannya mengemis, meminta-minta. Waktu dia melihat Petrus dan Yohanes, dia berharap akan dapat sesuatu. Dia minta sedekah. Tapi apa kata Petrus? Lihat kepada kami. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba orang itu bisa berdiri dan berlari-lari. Terjadilah mujizat dan orang itu memuliakan Tuhan. Kalau kita tonton filmnya Kisah Para Rasul ini, saya sudah menontonnya dalam 2 hari ini. Dari kisah 1 sampai 28. Wow. Rasul-rasul ini sangat luar biasa dipakai Tuhan. Terkagum-kagum kita melihatnya. Saudaraku, bahkan dalam Kisah Para Rasul 5, 15 sampai 16 berkata, mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, wah, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua berapa disembuhkan? Saudara sekarang ini yang sakit semua semula. Haleluya. Luar biasa. Orang-orang yang tinggal di sekitar Yerusalem datang berbondong-bondong, dan Alkitab katakan semua orang disembuhkan. Kalaupun saudara mendengar pengajaran atau pendapat bahwa saat ini tidak perlu lagi mujizat karena dokter ahli sudah lengkap, saudaraku, kita tetap percaya mujizat Tuhan masih ada. Katakan mujizat masih ada. Mujizat-mujizat yang terjadi dahulu setelah Roh Kudus dicurahkan, itu juga masih terjadi masa-masa ini. Itulah sebabnya mari kita semua penuh Roh Kudus. Mari kita semua dipimpin Roh Kudus.
terus. Sekali lagi, mujizat masih ada. Di hadapan Tuhan, jangan bicara tidak mungkin. Katakan kiri kanan saudara, di hadapan Tuhan jangan bicara tidak mungkin. Sebab semua mungkin baginya, amin. Jangan sampai berkata, mana mungkin penyakit saya disembuhkan. Mana mungkin keluarga saya dipulihkan. Mana mungkin saya diberkati. Mana mungkin bisnis saya bisa dipulihkan. Mana mungkin saya bisa bebas dari dosa ini. Sulit kali kurasa. Jangan katakan tidak mungkin, amin. Di hadapan Tuhan Yesus semua mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Dia dan bagi saya dan saudara yang percaya. Belajar berdoa seperti ini. Kan Stefanus menceritakan bagaimana dari awal sampai akhir perjalanan bangsa Israel. Saudara juga bisa berdoa. Tuhan yang membelah laut Kulsum. Tuhan yang membuat air di padang gurun. Tuhan yang melepaskan bangsa Israel. Tuhan yang menyembuhkan pada masa kisah para rasul. Tuhan itu juga yang sanggup menolong saya. Tuhan itu juga yang saya layani. Dia tidak berbeda. Dia dahulu melakukannya, sekarang juga sanggup melakukannya. Haleluya. Jadi jangan katakan mana mungkin, amin. Mujizat masih ada. Apa penyakitmu saat ini? Terima mujizat Tuhan. Apa pergumulanmu saat ini? Terima mujizat Tuhan. Jangan katakan tidak mungkin. Segala sesuatu bagi Tuhan dan bagi orang percaya, segala sesuatu bisa terjadi. Haleluya. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Goncangan. Goncangan terjadi. Tapi Injil mulai disebarkan. Bukan hanya di Yerusalem, tapi seluruh Judea dan Samaria. Karena memang pesan Tuhan Yesus yang terakhir sebelum naik ke sorga. Dalam Kisah Para Rasul 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan, saya akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung gang rasmi. Haleluya. Pada waktu itu mereka hanya berkumpul di Yerusalem, enak. Hanya di situ-situ saja masalahnya. Bagaimana caranya supaya mereka pergi ke Judea dan Samaria memberitakan Injil? Pada waktu itu rasul-rasul ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Kalau iman saudara mau lebih lagi, tonton kisahnya. Saya sungguh dibangunkan dengan kesaksian para rasul ini. Saya melihat mereka begitu ditantang oleh para ahli Taurat, oleh Farisi, mahkamah agama. Sampai mereka dimasukkan dalam penjara karena nama Yesus. Mujizat terjadi di mana malaikat Tuhan datang membukakan pintu penjara di malam hari. Saudara bisa berdoa demikian. Kalau pintu penjara rasul-rasul bisa Tuhan buka, maka pintu-pintu yang tertutup bagiku juga bisa dibuka Tuhan. Asal engkau harus memberitakan Yesus. Bisnismu harus memuliakan Yesus. Studimu harus memuliakan Yesus. Profesimu harus memuliakan Yesus. Semalam saya katakan pada muda-mudi, saya tidak tantang kau jadi pendeta semua. Saya tidak tantang kau jadi semua harus berkhotbah. Tapi aku tantang kau semua jadi hamba Tuhan dalam bidangmu. Kalau kau polisi, polisi jadi berhati hamba Tuhan. Kalau kau guru, guru berhati hamba Tuhan. Haleluya. Kalau engkau perawat, perawat berhati hamba Tuhan, peduli pada pasien. Saudara bisa lihat berita-berita viral di mana sebuah rumah sakit membiarkan pasien begitu saja. Tadi pedulikan, tadinya masuk sehat, tidak begitu parah. Setelah masuk makin parah. Keluarga menuntut. Kenapa? Nakesnya kurang hati-hati.
kurang peduli. Kepada siapa kita bersandar? Di rumah sakit yang aturan menolong orang pun bisa membiarkan orang. Bersandarlah kepada Tuhan. Penuhlah Roh Kudus. Haleluya. Saudaraku, orang-orang gempar dan banyak yang bertobat. Waktu mereka keluar dari penjara, mereka ternyata sudah ada di bait Allah memberitakan firman. Orang-orang heran, semua tertutup pintu. Kenapa mereka bisa keluar? Orang-orang gempar dan banyak bertobat karena itu. Sebabnya saudaraku, walau dilarang, tetaplah memberitakan Injil. Walau diejek kau, sikit-sikit Yesus, sikit-sikit bilur Yesus, sakitnya kau katanya. Gak masalah, tetap beritakan. Kisah Para Rasul 5:29 mereka berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi kalau manusia melarangmu untuk berkata kepada orang, sembuhlah, mereka mengejekmu, jangan berhenti. Itu memang firman Tuhan. Beritakan bahwa Yesus menyembuhkan. Haleluya. Haleluya. Nah, pada waktu itu juga Stefanus dibunuh. Saya katakan tadi, dia menceritakan detail tentang keluarnya bangsa Israel. Dia menceritakan detail pemberontakan bangsa Israel. Nah, setelah itu terjadi penganiayaan. Dia sendiri dilempari batu. Batunya besar-besar. Saudaraku, pada waktu dia dilempari, dia melihat Yesus berdiri menyambut dia. Dan karena itu, penganiayaan terjadi. Saudaraku, maka dari Yerusalem, mereka lari ke seluruh Judea, Samaria. Bukan karena ketakutan, tapi di sana mengabarkan Injil. Kisah Para Rasul 8 ayat 1b dan ayat 4 saya bacakan. Perhatikan. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Sekarang ini kekristenan banyak kenyamanan ya. Gak ada penganiayaan. Makanya pemberitaan Injil pun seolah-olah gak perlu. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Dan ayat 4. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar. Masih 1b ke seluruh daerah Judea dan Samaria. Dan ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu. Dianiaya, dikejar-kejar, tapi memberitakan Injil. Kita harus mengerti bahwa kita memang harus beritakan Injil. Gereja harus menginjil. Katakan kiri kanan saudara, gereja kita harus menginjil loh. Halo. Halo. Memang kita harus cari nafkah. Memang kita harus urus rumah tangga. Memang kita harus sekolah, kuliah tinggi-tinggi bagi yang mampu. Tapi dimanapun itu kita harus beritakan Injil. Dan kita lihat pola yang Tuhan pakai. Wow, gak suka kita pola ini. Pola yang Tuhan pakai adalah penganiayaan. Mungkin kita mendengar kata penganiayaan ini gak enak. Oke lah, kita ganti dengan kata tekanan. Mungkin anak sekolah yang Kristen ditekan guru yang non. Anak kuliah dosennya non, saudara Kristen sungguh-sungguh ditekan. Kau hari Minggu harus lakukan ini. Mungkin karyawan ditekan pimpinan. Mungkin ditekan famili. Ditekan tetangga. Walaupun kedengaran lebih ringan, tekanan, penganiayaan, tetapi sebenarnya sama saja. Karena jujur, kalau kita dalam keadaan hidup enak, di mana semuanya serba ada, terus terang agak sulit menginjil. Namun, karena kita sudah mengerti
ada atau tidak aniaya, kita harus menginjil. Haleluya. Gak enak firman Tuhan ini ya, ngajak kerja. Jangan tunggu aniaya, amin. Jangan tunggu tekanan datang baru bergerak menginjil. Mari kita kerjakan 2 Timotius 4 ayat 2. Apa dikatakan? Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. 2 Timotius 4 ayat 2. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita lihat jalan orang salah, tegur. Nasihati. Jangan katakan nanti aku dibenci. Kalau salah dinasihati. Haleluya. 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 Kalau salah jalan ditegur. Dan kalau ditegur mau berubah. Penuh tekanan. Walaupun tidak ada tekanan. Yang manapun itu. Jangan lalai dalam memberitakan Injil. Yang terakhir. Yang sukacita yang terakhir katakan saya. Terlalu lama? Masih sabar? 1 poin lagi. Injil keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk bangsa-bangsa lain, termasuk Indonesia. Pada waktu itu keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi dan bukan untuk bangsa-bangsa lain. Tetapi setelah Roh Kudus dicurahkan, ada perubahan paradigma. Opung-opung bilang apa itu paradigma? Pola pikir. Kalau mereka berpikir udahlah di Yerusalem saja. Kalau kita berpikir udahlah udah enak ada AC menyembah Tuhan, cukuplah kita saja. Itu dia paradigma yang salah. Itu pola pikir yang salah. Dalam Kisah Para Rasul 10, melalui Cornelius, kepala pasukan Italia, jadi bangsa lain. Dia bukan orang Yahudi. Melalui dia, berita Injil sampai kepada bangsa lain. Cornelius dituliskan adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia saleh. Walaupun dia belum kenal siapa Yesus itu. Dia berdoa dan percaya kepada Tuhan. Dia banyak memberi sedekah kepada orang Yahudi. Pada suatu hari dia berdoa. Dan malaikat Tuhan turun berkata kepadanya. Dalam Kisah 10:4-5. Dikatakan malaikat itu, Cornelius, semua doamu. Dikatakan, perhatikan ya, semua. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Katakan di kiri kananmu, semua doamu dan sedekahmu naik ke hadirat Allah. Jadi kalau engkau memberi bantuan kepada seseorang dan dia tidak membalasmu, itu sudah naik ke hadirat Allah. Jangan tuntut orang itu membalas. Pembalasan datang dari Tuhan. Di tempat lain, pada saat yang sama, Petrus kira-kira jam 12 siang mau berdoa. Tetapi dia merasakan begitu lapar. Mungkin saudara pernah mengalami mau berdoa tapi lapar. Tapi ini beda laparnya. Tiba-tiba dia mendapat penglihatan. Di Kisah 10 ya. Di mana ada sebuah benda yang turun dari langit. Benda itu seperti kain yang terentang dan di ujungnya diikat tali dan di dalamnya ada binatang-binatang haram yang tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Bayangkan. Lalu ada suara yang berkata, Petrus, sembelihlah dan makan. Tetapi Petrus ini dia rohani dia.
Ekstrim kalau sekarang ini ya. Dia bilang, oh tidak Tuhan, saya belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir hari ini, yang tidak tahir ini. Kalau saya lah misalnya, saya kan ada sesuatu yang gak saya makan. Lalu kalau saya berdoa, malaikat bilang makan. Dan saya rohani berkata, aku gak pernah makan itu. Haram bagiku. Tapi perintah ini sampai 3 kali. Dan tiba-tiba kedengaran suara yang berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, jangan kamu nyatakan haram. Kemudian penglihatan itu lenyap. Dan Petrus bertanya-tanya, apakah arti semuanya itu? Pada saat dia bertanya-tanya, utusan Kornelius datang tiba-tiba. Dan Petrus mulai mengerti tentang hal ini. Dan dia pergi mengikuti utusan tersebut ke rumah Kornelius. Sesampainya di sana, Kornelius menceritakan apa yang dialaminya. Dan Petrus mengerti bahwa pola pikir harus berubah. Paradigma yang selama ini berkata, sudahlah orang-orang kita sajalah yang kita layani. Kita sajalah cukup. Di mana yang tadinya keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi sekarang Tuhan bukakan juga untuk bangsa-bangsa lain. Dan Petrus berkata di ayat 34 kisah 10, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Suku apapun saudara, Tuhan tidak bedakan. Tuhan sayang semua suku. Bayangkan kalau misalnya Petrus waktu itu tetap menolak untuk membawa berita keselamatan pada bangsa lain. Mungkin saudara dan saya tidak ada di tempat ini sekarang. Tapi karena Petrus patuh, apa yang dinyatakan halal, jangan kamu katakan haram. Beritakan Injil kepada semua bangsa. Pergi kepada Kornelius. Aku sudah dengar doanya. Dia rindu keselamatan. Memang dia bukan orang Yahudi. Dan Petrus patuh. Dan kalau kita baca seterusnya, waktu dia beritakan Injil kepada keluarga Kornelius, seluruh keluarganya berkumpul, semua mereka penuh dengan Roh Kudus. Beritakan Injil pada keluarga saudara, amin. Jangan malu, amin. Nyatakan kebenaran, amin. Walau untuk itu engkau akan dihina, diejek. Mungkin dia lebih kaya darimu, mungkin dia lebih sukses darimu. Tetapi mulut ini jangan terkatup. Tetap beritakan Injil, amin. Saudaraku, mari jangan batasi Injil atau pelayanan kita hanya bagi beberapa orang saja. Jangan puas kita saja beribadah di sini. Masih banyak jiwa terhilang di luar sana, amin. Amin. Saudara berkata, sudah kulayani. Datang sekali, nggak datang lagi, capek. Gak masalah. Capekmu berarti di hadapan Tuhan. Upahmu besar, amin. Saudaraku, suku apapun, latar belakang apapun, sebandel apapun, beritakan Injil keselamatan. Bawa sebanyak-banyaknya orang pada Tuhan Yesus, amin. Tapi itu bisa terjadi kalau saya dan saudara penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka bisa berani. Kalau tidak ada Roh Kudus, ciut. Sedikit kita lihat dia lebih oke pakaiannya dari kita, ciut kita. Sedikit lebih putih kulitnya dan kita hitam kusam pula, ciut kita. Tapi kalau kita lihat gambaran orang rasul-rasul itu, gaknya lebih ganteng mereka dari Kornelius. Gaknya lebih hebat mereka daripada Kornelius. Gaknya lebih hebat pakaian mereka daripada imam-imam kepala itu. Tapi mereka berani berkata, Yesus yang kau salibkan itu, itulah yang menyembuhkan orang ini. Itulah yang kami beritakan. Dan itu untuk bangsa kita. Berani.
Katakan kiri kanan saudara, berani. 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 Sehingga banyak orang diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Dalam Kisah Para Rasul 2:40b berkata, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Apakah saudara tahu angkatan ini sedang jahat sekarang? Berilah dirimu diselamatkan, katakan pada orang-orang. Katakan pada jiwa-jiwa. Haleluya. Haleluya. Memang kita ini sekarang okelah, sudah lumayan nyaman lah beribadah. Sudah ada AC. Walaupun belum dingin banget. Di depan ini pun masih kurang sepertinya. Tetapi dibanding dengan aniaya zaman gereja mula-mula, kita ini jauh. Waktu saya menonton film Kisah Para Rasul itu 3 jam 48 menit kayaknya. Tapi saya buat 2 hari. Karena hampir 4 jam 1 hari ya. Gak bisa kerjakan yang lain lagi. Saya buat 2 hari. Saya lihat. Inilah yang harus kami kerjakan. Inilah yang harus kami kerjakan. Pergi kepada orang-orang yang sakit. Sembuhkan orang itu. Dia percaya atau enggak, bagianmu lakukan. Dengar ada famili yang sakit, datangi. Beritakan Injil. Doakan. Haleluya. Haleluya. Kalau anak-anak Tuhan yang sakit itu tinggal nunggu mujizat aja. Dia udah tahu keselamatan. Itu tinggal nunggu imannya aja. Gak perlu takut. Kalau anak Tuhan sakit selamatan. Yang belum tahu arah tujuan hidup. Susah hidupnya. Apapun itu. Bukan hanya gak tahu panggilan hidupnya. Udah mau di remaja semalam saya sampaikan tentang Simpson. Yang pada awalnya dikatakan dia lahir dan dia besar, Tuhan memberkati dia dan digerakkan oleh Tuhan, tapi bermain-main dengan dosa. Akhirnya buta, matanya dicungkil. Gak menghargakan. Dia seorang nazir Allah, seharusnya dia mengabdi kepada Tuhan. Saya katakan engkau rata-rata muda-mudi, orang tuamu sudah lahir baru. Engkau sudah didoakan dari kandungan pun. Berarti ada masuk Tuhan kepadamu. Ada panggilan Tuhan kepadamu. Jangan bermain-main dengan dosa. Mental. Si bodoh akan kelemahannya. Delilah mencoba-coba untuk merayu dia, untuk membuka rahasia kekuatannya. Dan dia jatuh di tangan Delilah. Pada akhirnya buta dan menjadi tukang giling. Anak-anak kita muda-mudi ini perlu diingatkan. Jangan bermain-main dengan dosa. Amin para orang tua. Kita nggak tahu mereka di luar sana ngapain. Bekali dengan firman. Kami di muda-mudi sudah membekalinya. Bagian orang tua juga harus ada. Mengingatkan. Jangan bermain-main dengan dosa. Anak-anak muda kita ini jangan cepat jatuh ke tangan wanita-wanita jalang. Wanita-wanita kita ini apalagi sudah melayani, jangan jatuh ke tangan pria hidung belang. Yang narkobaan lah. Yang apapun itu di luar sana. Kita jaga anak kita. Saya juga jaga anak saya. Memang gak 24 jam saya lihat. Saya percaya saja apa katanya. Kerkom katanya. Kerkom lah itu. Apa itu anak-anak kerkom? Kerja kelompok. Di mana kerkomnya anakku? Di sana. Mau berenang. Mau lakukan ini. Di mana? Di sana. Percaya saja. Tapi suatu saat saya intip. Betul nggak dia di situ? Tanpa dia tahu. Haleluya. Haleluya. Jangan sampai seperti Simpson, anak-anak kami muda-mudi. Bermain-main dengan dosa. Jangan pacaran sebelum waktunya. Kalau belum menikah. Kalau belum mau menikah, jangan pacaran. Sekarang ini orang pacaran.
Belum pun diberkati sudah satu tempat tidur. Di kos-kosan sana banyak. Itu tugas muda-mudi. Bawa mereka muda-mudi. Ajak mereka muda-mudi. Udah kotorkah hidupnya, bawa. Hari ini kita baca firman Tuhan. Kalau mau bertobat, dipulihkan Tuhan. Sedang dulu di sini belum tentu bersih pun. Sedangkan dulu di sini pun belum tentu bersih. Apalagi di luar sana. Dan saudara yang dulu di sini belum bersih, jangan berkata, ini kayaknya aku nggak cocok di sini. Oh, saudara, kalaupun belum bersih, bertumbuhlah, setialah, engkau pasti dibersihkan. Setia saja, dengar firman, lakukan. Sama seperti komandan upacara. Inspektur berkata, laksanakan. Dia nggak main-main, nggak usah lah. Ada komandan upacara gitu? Enggak, siap, laksanakan. Kita pun gitu kada firman. Hari ini dikatakan, beritakan Injil, katakan siap, laksanakan. Haleluya. Satu orang pun saudara layani, itu sangat-sangat membuat surga bersuka cita. Daripada sama sekali tidak. Gak nampak kau sehari minggu sudah sorak haleluya. Gak ada satu pun kau pengaruhi orang kepada Kristus. Hampir tak ada gunanya. Kecewa. Surga bisa kecewa. Turunkan surga di mana saudara berada, amin. Lewat waktunya, minta maaf. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari katakan siap, laksanakan. Haleluya.